ada yang karyanya ini bisa kita lindungi karena perangkat lunak ini mudah diperoleh ya dengan cara ilegal. Jadi kita bisa gunakan cara-cara yang ilegal untuk mendapatkan suatu software. Ya, contohnya mungkin software bajakan ya. Windows-nya mungkin Windows bajakan atau Word atau apa ya, aplikasi-aplikasi eh, piranti lunak untuk membantu pengolahan kata yang lain-lainnya itu menggunakan yang bajakan itu kan untuk perangkat lunak sangat mudah ya didapatkan Bapak Ibu karena memang di dunia digital ini banyak sekali yang mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk mencari mencari celah gitu terhadap suatu aplikasi. Jadinya di sini untuk di Indonesia sendiri dilindungi dengan yang namanya hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ya, ini diberikan negara untuk pencipta karya tertentu untuk di apa diakui secara nasional ya Bapak Ibu. Hasil karya digital kita bisa diakui secara nasional dengan menggunakan HAKI. Contoh yang dilindungi oleh HAKI, karya cipta bisa berupa buku atau e-book ya, lagu, film, karya seni, perangkat lunak juga, software bisa, dan yang lain-lain. Ada juga paten atau merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Ini semua bisa dilindungi dengan hak atas kekayaan intelektual. Salah satu contohnya, Bapak Ibu, ini HAKI ya. Jadi HAKI itu seperti ini. Sertifikatnya ini bisa didapatkan, kita bisa daftarkan secara online. Ini contoh aplikasi yang sudah saya hakikan, Bapak Ibu. Program komputer ya statusnya. Berlakunya ini memang panjang 50 tahun dari ciptaannya pertama kali diterbitkan oleh negara. Ya, ini di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, di Ditjen Kekayaan Intelektual. Ini juga salah satu contoh hak yang lain, ya mirip seperti ini Bapak Ibu ya, sama-sama program komputer. Nah, ini adalah salah satu contoh kita menghargai karya yang sudah kita kerjakan, juga orang lain menghargai apa yang sudah kita eh, kerjakan dan dilindungi oleh hukum secara nasional ya, di hukum di Indonesia. Lanjut ke profesi bidang informatika. Jadi profesi yang sangat spesifik di bidang informatika itu yang ada di kolom sebelah sini Bapak Ibu, kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, interaksi manusia komputer, rekayasa jaringan, sistem operasi, rekayasa kinerja, robotik, komputasi saintifik, arsitektur perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem. Ini yang sangat spesifik ya di IT, tapi ada juga yang memang syarat dengan informatika, ya, yang ada hubungannya, ada keterkaitan dengan informatika, contohnya Dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan digital, e-commerce, layanan finansial, rekayasa genetika, informasi, kebijakan publik, privasi. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Jadi ini yang mendukung jalannya teknologi informasi ya. Teknisi komputer, teknisi harddisk, teknisi jaringan, pelatih IT, profesional, spesialis keamanan cyber, administrator sistem, desainer halaman web, desainer identitas web, administrator basis data. Ini yang mendukung ya. Kalau di bidang informatika, profesinya bisa menjadi CIO atau Chief Information Officer atau jadi CTO ya, Chief Technology Officer. Bisa juga jadi programmer atau developer perangkat lunak. Ada juga hardware engineer, analis sistem, administrator sistem, spesialis keamanan informasi, pengembang web, web developer, database administrator, spesialis jaringan, dan yang lain-lain. Ya, ini yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke nanti peserta didiknya bahwa ini loh ketika kita nanti bergelut di bidang IT, apa saja sih yang sekiranya bisa kita tekuni, profesi apa saja yang bisa kita tekuni untuk lebih ke arah
bidang informatika. Lanjut ke keamanan digital yang mungkin sekarang Bapak Ibu juga sudah tahu ya isunya bahwa data kita tidak aman Bapak Ibu ya terhadap kejadian serangan cyber yang terjadi di server PDN kita ya Kominfo. Ini pun menjadi salah satu eh, pembahasan di modul informatika ada yang namanya keamanan digital ya Bapak Ibu. Menjaga keamanan diri dan lingkungan di ruang digital. Praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data, perangkat, infrastruktur digital dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, peretasan, pencurian identitas, malware, dan banyak lagi. Kalau yang terjadi di Indonesia saat ini, Bapak Ibu ada yang tahu serangannya apa? Nama serangannya? Hacker ya. Hacker ya. Untuk jenisnya Pak, server kita kan sempat ini ya, server Indonesia dari imigrasi juga sempat lumpuh ya. Sampai Cyber. ya Bu Nelly, Serangan cyber kalau nggak salah dulu ada dengan informasinya. ya serangan cyber ya betul Bu. Tapi ada jenisnya ya Bu, serangan cybernya jenis apa gitu. Bapak Ibu ada yang tahu serangan cybernya jenis apa? Jenis Ransomware. Nah, jenisnya virus, Pak. jenisnya Pak. Ran, Ransomware, Pak. ransomware ya. Ya betul Pak. Ransomware ya, ransomware. Jadi Macam virus ya. semacam virus betul. Jadi serangannya serangan jenis virus, virus kategorinya adalah ransomware ya Bapak Ibu. Jadi server PDN kita diserang oleh virus ransomware. Ini melibatkan juga Bapak Ibu berbagai langkah dan strategi. Jadi kesalahannya memang betul-betul sangat apa ya, sangat banyak ya, banyak celahnya, banyak celah keamanan yang mungkin dari awal membuat pola keamanan digitalnya yang harus diselidiki satu persatu dari beberapa faktor-faktor yang dijelaskan juga di sini. Contoh penggunaan perangkat lunak keamanan. Pastinya ada ya yang namanya antivirus gitu ya, atau keamanan yang lain. Penerapan kebijakan keamanan. Ini juga perlu diterapkan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari sisi softwarenya yang dilindungi, tapi dari sisi kebijakannya juga. Jangan sampai misalkan ada seseorang yang bisa lalu lalang ke dalam ruang server ya. Padahal kan ruang server itu dijaga dengan ketat gitu ya. Lalu ada pelatihan pengguna ini pun penting ketika eh, penggunanya atau tenaga ahlinya yang langsung terjun atau berhubungan dengan servernya itu pun harus kita eh, perhatikan dari sisi skillnya dan pemantauan aktif terhadap ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Ini pun ada mitigasi-mitigasi tertentu yang harus di planning dengan baik. Contohnya mungkin pada saat ini ya Bapak Ibu, seharusnya ketika servernya terkena serangan, mungkin bisa pulih dalam waktu maksimal 1 sampai 2 hari ya. Mungkin contoh Bapak Ibu kalau lihat perbankan ya, perbankan pun pernah perbankan Indonesia yang saat saat lalu terkena serangan cyber ya, Bank BSI Bapak Ibu ya. Tapi dengan kasus yang sama terkena serangannya itu adalah ransomware dan sama-sama meminta tebusan ya untuk dibukakan file-file yang mereka curinya gitu dan tidak disebarkan ke dark web gitu ya. Itu pun kalau perbankan memang sangat cepat karena mereka berhubungan dengan uang ya. Kalau memang satu atau dua hal kesalahan terhadap uang fatal sekali kan ya Bapak Ibu jadinya harus pulih dalam hitungan mungkin menit gitu ya, bukan lagi hari. Itu pun menjadi strategi yang harus dipikirkan untuk keamanan digital. Keamanan digital yang paling umum yang bisa kita di tahap kita ya sebagai pengguna yang bisa kita lakukan adalah kata sandi aman ya. Kata sandi atau password ya
itu sekumpulan karakter ya, tipenya string Bapak Ibu untuk autentikasi memeriksa kebenaran identitas. Praktik baiknya kata sandi kuat itu adalah campuran huruf besar dan kecil, angka dan karakter khusus. Panjangnya 12 karakter. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan kita buat password seperti ini pasti seringnya lupa ya. Saya pribadi kalau password dengan 12 karakter pasti nggak akan ingat Bapak Ibu ya. Biasanya 6 karakter. Itu pun yang simple-simple ya. Mungkin nama nama kita dibalik atau tanggal lahir atau nama anak gitu ya atau nama nama pasangan dan sebagainya. Itu memang tidak kata sandi tidak aman. Kalau mau aman memang dari campuran huruf besar dan kecil seperti itu. Tapi pada prakteknya di kita sendiri ya, terutama mungkin nanti peserta didik, jangan sampai akun mereka disalahgunakan, apalagi kalau akunnya sudah dipakai untuk perbankan ya, mungkin kayak misalnya OVO, Dana, dan sebagainya gitu. Ketika kata sandinya gampang, gampang ditebak, peretasnya bisa langsung masuk ke akunnya, ya sudah saldonya bisa langsung hilang. Pengamanan perangkat, nah ini untuk perangkat digitalnya, eh, rangkaian langkah, praktik, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dalam perangkat tersebut. Ya, karena memang pada prinsipnya server itu menyediakan data Bapak Ibu ya. Ketika penyedia datanya tidak ada ya kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Tekniknya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu pembaharuan perangkat lunak. Nah, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi ketika ada operating system yang baru itu bukannya apa ya, bukan hanya sebatas mengikuti perkembangan ya Bapak Ibu, tapi ada juga celah-celah keamanan yang mereka tambal. Jadi di perangkat handphone Bapak Ibu, kalau ada update jangan lupa diupdate ya, karena itu memang penting. Dia menambal celah-celah keamanan yang ada di software atau perangkat lunak sebelumnya. Termasuk juga Windows yang Bapak Ibu pakai, itu pun harus rajin juga diupdate ya, karena ada juga tadi patch-patch tertentu untuk menutup lubang atau celah keamanan. Penggunaan antivirus dan anti-malware. Nah, ini juga salah satu tools yang melindungi Bapak Ibu dari serangan-serangan cyber tersebut. Firewall, mengaktifkan firewall baik yang terintegrasi dalam sistem atau independen, ini bisa memblokir akses yang tidak diinginkan ke dalam perangkat, serta memantau lalu lintas data bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi, kalau saran kami, Bapak Ibu yang PC-nya belum dinyalakan firewall-nya, nah saatnya sekarang menyalakan firewall-nya agar lebih aman. Pengelolaan kata sandi yang aman, menggunakan manajer kata sandi, ini pasti yang terenkripsi, menghasilkan kata sandi yang kuat secara otomatis. Tapi kalau udah hubungannya dengan enkripsi, biasanya kata sandinya sangat susah ya Bapak Ibu. Teknik pengamanan data, ada enkripsi data, ada mekanisme autentikasi ganda atau two-factor authentication, pengaturan privasi dan izin aplikasi, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi ya. Jadi biasanya sekarang ketika Bapak Ibu download aplikasi, kan suka ada muncul ya permission tuh. Atau ada muncul juga privacy policy. Biasanya nggak dibaca, tinggal next, next, next saja, install, langsung login gitu ya. Padahal ada informasi-informasi yang cukup krusial yang ada di dalam privacy policy-nya gitu ya. Bapak Ibu bisa baca di situ. Bahkan dia juga bisa ada yang berkata bahwa kami minta data kalian untuk kami gunakan sebagai profiling jualan. Bahkan ada yang seperti itu, tapi mungkin kita nggak sadar Bapak Ibu ya. Jadi kita oke-oke aja, tahu-tahu Bapak Ibu dapat iklan atau dapat tawaran kartu kredit atau Bapak Ibu dapat mungkin telepon-telepon dari pinjol dan sebagainya gitu ya. Itu beberapa sumbernya adalah dari data-data yang seperti itu, privacy policy yang nggak kita baca, tahu-tahu diizinkan mereka bisa dapat data kita.
Menyadarkan pengguna akan pentingnya keamanan perangkat ini juga salah satunya. Jadi ketika perangkatnya hilang, biasanya kan panik ya Bapak Ibu, apalagi kalau peserta didik yang kehilangan handphone misalkan. Kalau mereka nggak aware, biasanya aplikasinya tidak terkoneksi ke Google. Jadi ketika hilang nggak bisa dilacak. Atau ketika hilang, oke nggak bisa dilacak, tapi nggak bisa dikunci. Artinya dikunci itu dihapus data ya, dikunci dan dihapus data. Sehingga yang menemukan handphonenya nanti, datanya sudah dalam keadaan kosong, handphonenya nggak ada apapun. Jadi nggak ada celah untuk bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam handphonenya. Ya contohnya tadi ya, seperti dompet digital atau yang lain-lainnya gitu. Kalau masih ada kan bisa digunakan atau salah gunakan. Bahkan kontak juga ya. Jadi ketika masih ada kontaknya, bisa saja nanti dipakai iseng buat menghubungi rekannya gitu ya, minta minta gitu ya. Pakai modus-modus tertentu untuk minta uang atau minta bantuan yang lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Perlindungan informasi pribadi. Informasi pribadi adalah informasi tentang diri seseorang, informasi personal yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi private ini informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi personal biasanya aman untuk dibagikan secara online. Informasi private tidak aman. Membagikan informasi private, nah contohnya siswa harus dapat izin dari orang tua atau wali. Potensi penyalahgunaannya jika ada pencurian identitas, tadi ya pencurian uang, memasukkan identitas dengan informasi curian, membuat perbuatan jahat. Pernah Bapak Ibu melihat informasi nama anak Bapak dan Ibu yang tertulis sebagai stiker di kaca belakang mobil? Ya, kan biasanya ada ya Bapak Ibu ya di kaca mobil di belakangnya itu ada tulisan Happy Family. Mama, mama, papa, terus siapa nama anaknya gitu ya. Itu kan bisa jadi potensi penyalahgunaan. Mungkin dengan modus-modus terbaru ya, ketika tahu, oh nama anaknya misalkan, nama anaknya Putra. Nanti pas turun dari mobil, tiba-tiba dipanggil, hei Putra, gitu. Tiba-tiba ngaku-ngaku dia tuh adalah orang tuanya gitu ya, atau dia adalah siapanya, saudaranya, anaknya dibawa, akhirnya diculik. Tapi orang-orang yang melihat, karena tahu si yang nyuliknya manggil nama anaknya, ya nggak jadi salah gitu ya. Kan ada ya kasus yang modusnya seperti itu Bapak Ibu. Itu juga jadi informasi yang tadi dibagikan secara personal atau private bisa disalahgunakan. Contoh informasi private itu nama lengkap, alamat, alamat email, nomor telepon, kata sandi, apalagi nomor kartu kredit, nomor KTP ya Bapak Ibu, walaupun sekarang KTP kita sudah tersebar di mana-mana, tapi tetap ini masih bisa kita jaga, jangan sampai foto KTP-nya tersebar. Dan ini nama gadis ibu, nama gadis ibu kandung ini juga jangan sampai Bapak Ibu disebar kemana-mana. Contoh jenis informasi personal yaitu umur, jenis kelamin, jumlah saudara, genre musik favorit, makanan favorit, dan yang lain-lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, hati-hati saat memberikan informasi pribadi, tidak boleh memberikan informasi private kepada orang yang tidak kita kenal di dunia maya. Ya, tidak dikenal juga di dunia nyata juga ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Nah, ini stiker yang ini ya, Bapak Ibu ya. Mama, Papa, Devan, Keize ya, Keize. Ini nanti kalau anaknya dipanggil oleh orang lain ya, karena tahu di sini ada stiker ini kan berbahaya. Penyaringan konten negatif di internet. Nah, ini banyak toolsnya Bapak Ibu ya. Ada Norton Family, Kaspersky. Aktifkan kontrol orang tua. Ini di aplikasi Android sudah ada Bapak Ibu ya, yang namanya Parental Lock. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan ini, anak-anak tidak bisa membuka aplikasi atau konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Mesin pencari aman ada yang Google Safe Search. Perbaharui perangkat dan aplikasi pasti tadi. Lakukan update terus. Pendidikan dan kesadaran ya seiring berjalannya waktu dengan bertambah pengalaman dan kita sering bertemu dengan peserta didik, kita sampaikan bahwa gimana caranya bisa mengamankan
data kita dan kita bisa menyaring informasi-informasi yang negatif di internet. Dan laporkan jika menemukan konten negatif agar bisa diamankan. Nah, ini autentikasi dua langkah, Bapak Ibu ya, atau two-factor authentication. Metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda dari yang biasa kita gunakan. Ya, faktor umum kan biasanya kata sandi atau PIN. Ya, untuk yang faktor dua langkahnya bisa kepemilikan objek fisik atau informasi kayak token ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pakai internet banking yang pakai PIN ya, kayak kalkulator gitu alatnya, kartu pintar atau ponsel cerdas, smartphone ini juga bisa ya. Nah, two factor authentication itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama kita login pakai username dan password. Jika kita terautentikasi, sistem akan mengirimkan kode ke perangkat kita ya, ke HP atau ke WhatsApp atau apapun. Nanti kodenya muncul, kita masukkan ke dalam sistem lagi dan kita sudah terautentikasi dengan dua langkah. Jadi dua langkah ini tidak bisa diputus salah satu Bapak Ibu ya. Kalau sudah pakai dua langkah, ketika kita mau login, ya kita harus lewati ke dua tahapan tersebut. Mungkin contohnya Bapak Ibu ya, tuh, dua langkah itu adalah Bapak Ibu mau masuk ke dalam rumah, ada pintu, ada pagar. Nah, itu dua langkahnya itu adalah pintu dan pagar tersebut. Kan nggak mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke dalam rumah kalau nggak lewat pagar dulu. Ya, pagarnya misalkan dibuka gemboknya. Pintu juga tidak bisa Bapak Ibu langsung ke pintu tanpa lewat pagar kecuali loncat ya Bapak Ibu. Berarti itu nanti ada satu langkah yang dilewati menjadi anomali ya. Kenapa tidak dilewati dulu pintunya atau pagarnya seperti itu. Kalau kita loncat pagar kan pasti nanti diteriaki maling ya karena melewati satu gembok tersebut. Tuh. Autentikasi multifaktor